Cerebral palsy adalah satu penyebab paling umum dari disabilitas kronis pada anak. Prevalensi cerebral palsy sekitar 2-3 seribu kelahiran hidup menurut R.M. Matsedas dan S.E. Jul 2011. Rick Kesdas 2013 menunjukkan informasi prevalensi anak umur 24-59 bulan mengalami kecacatan. Kecacatan yang dimaksud adalah semua kecacatan yang didapat diobservasi termasuk karena penyakit atau trauma atau kecelakaan. Anak yang mempunyai kecacatan termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, cerebral palsy dikategorikan tunadaksa atau gangguan gerakan yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular atau saraf otot dan struktur tulang. Pada tahun 2013, sejumlah 0,8% di Indonesia. Prevalensi penderita cerebral palsy umumnya diketahui secara pasti. Diperkirakan sekitar 1-5 per 1000 kelahiran hidup. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, serta paling ditemukan cerebral palsy spastik diplegia dengan gangguan gross motor menurut Francisca 2016. Sedangkan angka penderita cerebral palsy di YPAC Semarang pada tahun 2010 adalah 39 anak. Pada tahun 2011 sebanyak 41 anak, pada tahun 2012 sebanyak 47 anak, pada tahun 2013 sebanyak 47 anak, pada tahun 2014 sebanyak 50 anak, pada tahun 2015 sebanyak 56 anak. Cerebral palsy adalah gangguan perkembangan gerak dan postur serta keterbatasan aktivitas yang bersifat menetap dan non-progresif akibat lesi di otak yang terjadi pada saat pertumbuhan dan perkembangan. Spastik diplegia adalah suatu gangguan gerak dan postur gerak, keterbatasan aktivitas yang bisa menyebabkan kedua tungkai mengalami keterbatasan fungsional baik ekstremitas atau maupun bawah. Permasalahan yang muncul pada kondisi ini adalah hipertonus dan spastisitas pada ekstremitas bawah sehingga muncul keterbatasan kemampuan berdiri dan ambulansi. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi pada cerebral palsy, spastik diaplegia, dan metode neurodevelopment treatment dan massage terapi. Hasilnya itu setelah mendapatkan penanganan fisioterapi sebanyak 6 kali sampai saat ini didapatkan nilai spastisitas dengan skala Ashworth tidak mengalami perubahan, tidak ada peningkatan lingkup gerak sendi atau LGS, serta adanya peningkatan kemampuan fungsional aktivitas dengan parameter GM-FM. Pengkajian fisioterapi sebelum memberikan tindakan kepada pasien dengan kondisi cerebral palsy spastik diplegia. Pasien bernama N dengan usia 9 tahun. Saya melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Hal ini saya lakukan agar saya bisa menegakkan diagnosis fisioterapi, memberikan terapi sesuai dengan permasalahan yang ada, serta mengevaluasi perkembangan dari kondisi pasien. Yang pertama, anamnesis. Pada kondisi ini saya menggunakan metode tanya jawab, dilakukan antara terapis dengan wali terapis. Heteroanamnesis yang dilakukan pada 10 Januari 2020 mendapatkan data berupa identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit penyerta, riwayat penyakit pribadi, riwayat penyakit keluarga. Anamnesis sistem. Ada yang pertama yaitu identitas pasien. Setelah dilakukan anamnesis, saya mendapatkan identitas pasien sebagai berikut: nama NA, umur 9 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, nama ibunya Ibu Sri Wahyuni, umurnya 39 tahun, pekerjaannya pedagang, alamatnya Bonjoharjo, Semarang Utara. Yang kedua yaitu keluhan utamanya orang tua pasien mengeluhkan anaknya mampu berdiri dan berjalan secara mandiri serta adanya kekakuan pada kedua kakinya. Riwayat anak saat usia 0-1 tahun, anak mampu melakukan aktivitas fungsi dasar dengan normal, mampu tengkurap pada usia 4 bulan dan merangkak pada usia 9 bulan, tetapi belum mampu berdiri. Hingga satu saat hari ibu merasakan adanya yang aneh pada kaki anaknya dan membawanya ke RS Tugu Semarang. Saat ini anak sudah mampu duduk dengan tangan sendiri
stabil. Ambulansi saat ini merangkak dengan posisi kedua kaki diseret. Riwayat orang tua, riwayat kehamilan. Saat mengandung, ibu tidak pernah mengalami keluhan apapun. Ibu juga tidak pernah mengkonsumsi jamu ataupun vitamin. Riwayat kelahirannya yaitu anak dilahirkan secara normal dengan kondisi prematur, yaitu usia kandungan 6 bulan. Berat badan 1.300 gram. Saat lahir anak tidak langsung menangis. Pemeriksaan fisiknya yaitu yang pertama itu tanda-tanda vital, tekanan nadinya 90 kali per menit, pernapasannya 30 kali per menit, temperaturnya 36,7, tinggi badannya 107, berat badannya 117 kg. Yang infeksinya kondisi anak, aktivitas saat pasien merangkak, posturnya yaitu neck, smell fish, trunk, smell elbow, ekstensi untuk mempertahankan posisi saat duduk. Pola jalannya dipelegi, merangkak, kedua kaki diseret. Yang ketiga yaitu palpasi tonus ototnya, adanya hypertonus pada hamstring dan gastoneus serta adanya hypotonus pada M tibialis anterior. Patologinya itu berdasarkan beberapa literatur yang ada disebutkan bahwa penyebab cerebral palsy spastik diplegi dikarenakan adanya kerusakan pada cortex cerebri yang terletak pada lobus frontalis area 4 yaitu korteks motorik primer dan area 6 yaitu premotorik yang merupakan lintas motorik. Ekstrampiramidalis bagian ini yang berfungsi untuk menghaluskan gerakan sehingga terjadi gerakan yang tangkas, harmonis dan efektif. Akibat adanya kerusakan pada area ini sehingga menimbulkan kesulitan melakukan gerak. Serta gyrus paracentralis berfungsi sebagai area motorik dengan penataan saraf secara sama atau topik berurutan dari medial ke lateral yang merupakan proyeksi pola gerakan pada tungkai, trunk, tangan dan wajah. Serabut-serabut asosiasi pada white matter di otak yang mana secara normal berfungsi sebagai kontrol inhibisi atau penghalusan aktivitas menurut Strauss 1998 dalam Vitari 2015, menurut Andi dan Sofiati 2010. Walaupun ada cerebral palsy yang gangguannya mengenai sistem motorik, tetapi pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan antara fungsi motorik dan sensorik, sehingga pengolahan sistem sensoris pada cerebral palsy memiliki dua jenis pengukuran, antara lain yang itu primer, gangguan proses sensoris yang terjadi berhubungan dengan gangguan gerak. Yang keduanya itu sekunder, gangguan proses sensori yang diakibatkan oleh keterbatasan gerak. Permasalahan umum yang ditimbulkan pada kondisi cerebral palsy spastik diaplegia adalah peningkatan tonus otot, postur karena adanya spastisitas yang akan berpengaruh pada kontrol gerak, abnormalitas tonus postural akan mengakibatkan gangguan postur tubuh, kontrol gerak, keseimbangan dan koordinasi gerak yang akan berpotensi terganggunya aktivitas fungsional sehari-hari. Apabila kondisi tersebut tidak mendapat intervensi yang sesuai dan adekuat, akan berpotensi timbulnya deformitas berupa kontraksi otot yang kekakuan sendi yang akan semakin memperburuk postur tubuh dan pola jalan. Yang kedua yaitu etiologinya, cerebral palsy diperkirakan berhubungan dengan kejadian pra dan postnatal yang pada umumnya bersifat multifaktor dan sulit menentukan mana yang paling berperan penyebab cerebral palsy. Etiologinya, cerebral palsy dapat diidentifikasi pada 50% kasus. Faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu prenatal, prematuralis, usia kehamilan kurang dari 36 minggu, berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram, ibu mengalami epilepsi, hipertiroid, infeksi perdarahan dan trisomatitis. Ketiga, teksonia menghalang gunakan obat terlarang dan trauma. Yang selanjutnya, parameter persalinan yang lama dan sulit
kebutuhan pecah dini, pendarahan vagina dan saat persalinan, bradykardia, hipoksia. Yang selanjutnya postnatal caugual, hiperbiliomnotal, dan trauma kepala. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pakistan pada 2014, faktor risiko paling umum yang menyebabkan terjadinya cerebral palsy adalah adanya hubungan pertalian darah kejang normal, infeksi selama kehamilan, dan kurang perawatan prenatal. Penyebab prenatal antara lain adalah trauma ibu, kekurangan gizi, infeksi selama kehamilan, dan kelahiran ganda. Dari semua faktor, adanya infeksi atau demam selama kehamilan lebih menonjol dalam masyarakat menurut Areb SB DDK 2014. Patofisiologi menurut Warner S DDK 2013. Gangguan pasokan oksigen ke otak atau asfiksiasi otak secara klasik dianggap sebagai faktor penyebab utama cerebral palsy. Dalam buku pediatri Physical Therapy Fish editor oleh Jane Klein 2015 sebutkan bahwa cedera otak atau perkembangan otak yang abnormal sebelum 20 minggu kehamilan dapat mengakibatkan defisit migrasi neuronan. Cedera antara minggu 26 dan 34 dapat mengakibatkan leumalacia. Prevensi cedera antara 2 minggu ke 34 dan 40 dapat mengakibatkan cedera otak vokal dan multivokal. Gangguan prematuritas dan pembuluh darah antara 20 sampai 34 usia kehamilan. Daerah White matter preventricular dekat ventricle lateral yang paling rentan terdapat cedera, yaitu daerah ini membawa serat bertanggung jawab atas kontrol motor dan tonus otot kaki. Cedera yang terjadi dapat berupa spastik diplegia preventricular, cedera asimetris pada white matter preventricular sehingga menghasilkan satu sisi tubuh yang lebih terpengaruh dari yang lain. Gambar keadaan dapat seperti hemiplegia spastik tetapi lebih tampak sebagai kejang. Diplegia asimetris, kelainan pada cerebral palsy. Spastik diplegia dapat dikarenakan terjadi lesi pada korteks cerebri. Lesi pada korteks cerebri mengakibatkan paralisis dan paralysis. Tetap tidak ada semua otot. Spastisitas terjadi akibat adanya kerusakan pada premotor area. Spastis adalah suatu keadaan di mana tonus otot lebih tinggi dari normal menurut Waluyo 2015.